Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1499 Tuan Ji. Tolong, sang sopir sudah bersujud menyembah Ji Fei. Di matanya, Ji Fei sangat hebat. Ia bahkan berani pergi langsung ke rumah Kawashima untuk membuat onar. Dialah yang bisa mengerahkan semua ninja. Tepat ketika dia mengira Ji Fei akan mengulangi kejayaannya seperti terakhir kali, dia tidak menyangka Ji Fei akan mundur di menit terakhir dan mengubah arah untuk pergi ke rumah Ping Cuan. Terakhir kali dia pergi ke keluarga Hirakawa, dia mengagumi mereka. Saat itu, keluarga Hirakawa kuat, tetapi sekarang keluarga Hirakawa lemah. Jika dia pergi ke keluarga Hirakawa, bukankah itu berarti dia takut pada keluarga Kawashima dan menindas yang lemah? Pengemudi itu mengubah arah sambil melirik Ji Fei. Matanya penuh dengan pertanyaan dan verifikasi. Oda Miki dan Li Ruoshi juga memandang Ji Fei, dengan perbedaan di mata mereka. Tetapi Ji Fei tidak menjelaskan, hanya menatap ke depan dengan tenang. Setengah jam kemudian, Ji Fei tiba di rumah Ping Cuan. Ia tidak asing dengan tempat ini. Tetapi dibandingkan dengan terakhir kali, tempat ini jauh lebih sepi dan lebih sepi. Bahkan pintu rumah Ping Cuan tertutup rapat. Ji Fei menatap pengemudi itu dan mengeluarkan segepok uang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa, kupikir aku bisa melihat dominasimu, kata pengemudi itu sedikit kecewa. Datanglah dan jemput aku besok. Ji Fei menepuk bahu pengemudi sambil tersenyum, lalu memimpin jalan keluar mobil. Li Ruoshi dan yang lainnya turun dari mobil. Oda Miki masih mendorong Huo Lei yang pingsan. Dia tidak tahu mengapa Ji Fei ingin membawa Huo Lei bersamanya. Tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak bisa membiarkan Li Ruoshi mendorongnya. Jadi tentu saja dia harus melakukan pekerjaan berat. Ji Fei tidak peduli dengan ini. Dia langsung menuju pintu. Tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semburan kekuatan internal menyembur keluar. Pintu rumah Ping Cuan berderit dan perlahan terbuka, tetapi ada keheningan yang mematikan di dalam. Ji Fei menoleh, seringai muncul di bibirnya, dan berkata ke halaman yang sunyi. Dia benar-benar bersembunyi dan tidak berani keluar. Setelah Ji Fei selesai berbicara, sepertinya tidak ada seorang pun di halaman yang mendengarnya. Suasana masih hening dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Li Ruoshi dan Oda Miki menatap Ji Fei dengan tatapan bingung. Mereka benar-benar tidak melihat siapapun. Ping Cuan Ye, aku telah membunuh kedua putramu. Apakah menurutmu orang-orangmu ini dapat menjadi lawanku? Ji Fei berkata sambil berjalan masuk. Dan aku tahu kau meminta semua orang untuk menyergap hari ini. Sasarannya bukan aku, tapi Kawashima Seisuke. Aku bisa mengerti itu. Lagi pula, kau mewakili kekuatan lama. Sekarang keluarga Kawashima sedang bangkit. Mereka harus menaklukkanmu untuk merasakan rasa pencapaian. Kau khawatir Kawashima akan mengirim seseorang untuk menghancurkan keluargamu hari ini. Kau tidak perlu takut sekarang. Sekarang aku di sini. Kawashima tidak akan berani menyentuh keluarga Ping Cuanmu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, masih tidak ada jawaban dan keadaan masih sunyi. Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah pohon di halaman. Dengan suara keras, batang pohon itu meledak, diikuti oleh teriakan orang-orang. Berdebar, sosok hitam jatuh dari pohon ke tanah. Halaman yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi kacau dan berisik. Kemudian puluhan orang keluar dalam kelompok hitam, masing-masing memegang pedang Jepang di tangan mereka, menatap Ji Fei, tetapi tidak berani melangkah maju. Perkataan Ji Fei tadi mengejutkan mereka. Tetapi mereka masih berharap yang terbaik dan tidak percaya bahwa Ji Fei akan dapat menemukan mereka. Bagaimanapun, mereka bersembunyi dengan sangat rahasia. Alhasil,
Satu gerakan Ji Fei berhasil mengungkap orang-orang yang bersembunyi di baliknya dan bahkan menyebabkan pohon meledak. Kemampuan ini terlalu mengerikan dan mengejutkan mereka. Di mana Ye Pingcuan? Biarkan dia keluar. Ada yang ingin kukatakan padanya, Ji Fei berkata dengan tenang. Semua orang saling memandang dan bubar ke kedua sisi. Pingcuan Ye muncul dari balik kerumunan. Pingcuan Ye berbadan sedang dan berpenampilan kekar. Namun saat ini wajahnya muram dan dingin, serta matanya terus-menerus berkilat bingung. Hirakawa Ye, apakah kau ingin mengandalkan beberapa orang ini untuk melawan serangan Kawashima Seisuke padamu? Ji Fei membuka mulutnya dengan nada sinis, mendengus. Ji Fei, aku harus waspada terhadap Kawashima Seisuke, tapi di mataku, aku harus lebih waspada terhadapmu, Ji Fei, karena kamu lebih mengerikan. Dia tidak bersikap sopan sama sekali ketika menghadapi musuh yang telah membunuh kedua putranya. Ji Fei tidak marah saat mendengar ini. Sebaliknya, dia mengangguk ke Kawashima Seisuke dan berkata, "Bagus sekali, kamu masih sangat sadar." Mendengus, Pingcuan Ye mendengus dingin, mengungkapkan kemarahan dan penghinaannya. "Tapi kamu lupa satu hal," kata Ji Fei sambil tersenyum. "Ada apa? Kamu dan Kawashima Seisuke memiliki konflik kepentingan, dan meskipun kamu memiliki dendam terhadapku, Ji Fei, kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya." Pingcuan Ye mengerutkan kening, tidak mengatakan apapun, dan menatap Ji Fei, ingin Ji Fei terus berbicara. "Aku membunuh Hiroshi Hirakawa, dia pantas mati." "Ji Fei, kamu terlalu sombong." Pingcuan Ye jelas sangat marah pada Ji Fei karena mengatakan ini. Ji Fei mengabaikannya dan melanjutkan, "Saya mengagumi Pingcuan Xiong. Dia adalah seorang pahlawan, dan yang terpenting." Ji Fei terdiam, emosinya tampak sedikit berfluktuasi. Apa hal yang paling penting? Pingcuan Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat ini. "Kita berteman, teman?" Pingcuan Ye bertanya dengan ragu. Ji Fei mengangguk, "Ya, kita berteman, dan itulah sebabnya aku datang ke rumahmu." "Kenapa?" Pingcuan Ye tidak mempercayainya. "Hirakawa Xiong tersadar di saat-saat terakhir dan menjadi temanku. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk melindungi dan membantu keluarga Hirakawamu." Pingcuan Ye benar-benar bingung. Pandangannya jatuh ke wajah Ji Fei, mencoba melihat apakah itu benar. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, Ji Fei begitu tenang, seolah-olah itu nyata, tanpa masalah sama sekali. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Huo Lei yang tidak sadarkan diri. Ketika Pingcuan Xiong meninggal, dia memberikan ekor rubah Tamamonomae di tubuhnya kepadaku. Aku menyelamatkannya, tetapi sekarang dia telah kehilangan ekor rubah itu dan koma lagi. Aku datang ke Yangguo untuk mencari ekor rubah Tamamonomae. Aku datang ke keluarga Pingcuanmu karena aku ingat dari mana air itu berasal. Pingcuan Ye jauh lebih tenang saat ini, terutama saat matanya tertuju pada Huo Lei. Dia yakin bahwa orang yang memiliki ekor Tamamonomae itulah yang memiliki aura Pingcuan Xiong. Pada saat ini, dia percaya apa yang dikatakan Ji Fei. Karena jika Pingcuan Xiong dibunuh oleh Ji Fei dan bukan teman, dia pasti akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan ekor Tamamonomae. Dan tidak mungkin bagi Ji Fei untuk mendapatkannya. Sekarang terserah Ji Fei, yang berarti dia mengakui Ji Fei, dan dia merasa sedikit rumit. Biarkan mereka mundur, jika tebakanku benar, keluarga Pingcuanmu akan mendapat masalah malam ini, aku akan membantumu menyelesaikan sisanya. Suara Ji Fei sekali lagi terdengar di telinga Pingcuan Xiong, menenangkannya, dia melambaikan tangannya ke semua orang dan berkata, "Semuanya mundur." Menabrak, semua orang dievakuasi. Pingcuan Ye berjalan menuju Ji Fei, "Tuan Ji, tolong."
Li Ruoshi dan yang lainnya benar-benar tidak menyangka bahwa musuh mereka bisa terhibur. Ji Fei sudah berjalan ke rumah Ping Juan dengan tenang. Bab 1500. Sudahkah Anda menemukan jawabannya? Di rumah Kawashima. Semua orang masih berdentingkan gelas dan merayakan, dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. 12 orang termasuk Kawashima Seisuke duduk di ruang terpisah. Meskipun mereka makan, minum, dan tertawa saat itu, mereka sangat menahan diri. Mereka tahu betul bahwa wanita dan anggur selalu tersedia, dan kuncinya adalah bertahan hidup. Jika Ji Fei datang hari ini, pasti akan terjadi badai berdarah, dan tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kawashima Seisuke baru saja mengangkat segelas anggur dan hendak mengundang semua orang untuk minum ketika tiba-tiba pintu ruangan didorong terbuka dan seorang ninja yang terburu-buru masuk. Kawashima Seisuke meletakkan gelas anggurnya dan menatap ninja itu. Sang ninja tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap semua orang yang hadir, menyiratkan bahwa ia bertanya apakah ia harus mengatakannya atau tidak. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung, perintah Kawashima Seisuke. Hai, ninja itu setuju, mengangguk cepat, dan memandang semua orang. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Ji Fei datang ke Yangguo dan telah naik mobil ke rumah Ping Juan. Apa? Suara Kawashima Seisuke dipenuhi kemarahan. Baka, Hiroshima mengumpat keras. 10 ninja senior lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka dipenuhi dengan pertanyaan, dan mereka jelas sedikit terkejut dengan masalah ini. Mata Kawashima Seisuke terus menyipit, matanya penuh amarah dan kemarahan. Setelah berpikir sejenak, dia menatap semua orang dengan tatapan penuh keyakinan. Semua orang memandang Hiroshima secara diam-diam, karena Hiroshima adalah orang yang mendukung Kawashima Seisuke. Jika bukan karena dia, mereka mungkin telah menjadi posisi Kawashima Seisuke. Sekarang, konflik terjadi antara Kawashima Seisuke dan keluarga Hirakawa. Ini adalah perebutan kekuasaan antara dua keluarga baru dan lama. Faktanya, semua orang tahu bahwa begitu Kawashima Seisuke stabil, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Hirakawa. Bagaimanapun, keluarga itu pernah menjadi simbol ninja dan objek pemujaan banyak orang. Jika orang seperti itu tidak dikalahkan, keluarga Kawashima tidak akan pernah benar-benar bangkit, dan Kawashima Seisuke juga akan merasa bahwa posisinya tidak stabil. Konflik tidak dapat dihindari cepat atau lambat. Sekarang, Ji Fei telah pergi ke keluarga Ping Juan. Apa artinya itu? Bukankah ini memberi Kawashima Seisuke kesempatan? Namun, mereka tidak bisa mengatakan ini. Mereka ingin Kawashima mengatakan bahwa ia harus berperan sebagai orang baik dan orang jahat. Bagaimanapun, ia telah menghasilkan keuntungan paling banyak. Sekarang ia telah menjadi ninja senior peringkat teratas setelah Kawashima Seisuke. Sebelumnya, ia berada di peringkat ke-10. Hiroshima merasakan tatapan semua orang dan tahu apa maksudnya. Ini adalah tindakan khas mencari kambing hitam. Sekarang setelah ia dijadikan kambing hitam, ia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa dia telah menyinggung Ji Fei, dan jika dia tidak membunuh Ji Fei, dia akan mati. Setelah memikirkannya, dia langsung menatap Kawashima Seisuke. Kawashima-kun, menurutku sebagai mantan pemimpin keluarga Ping Juan, mereka seharusnya tidak melupakan kebencian dan penghinaan yang dibawa Ji Fei kepada mereka, dan harus selalu mengingat tanggung jawab dan misi mereka. Aku tidak mengerti mengapa mereka melupakan kebencian Ping Juan Hao. Aku bahkan berpikir mereka seharusnya memberi kita penjelasan. Kata-kata Hiroshima sangat artistik. Ia tidak hanya mengungkapkan pendapatnya, tetapi juga memberi Kawashima Seisuke alasan yang tepat untuk mengambil tindakan, yaitu, keluarga Hirakawa sendirilah yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan,
dan itu adalah kesalahan keluarga Hirakawa sendiri. Kawashima Seisuke sangat puas dengan pernyataan Hiroshima, dan bahkan lebih senang lagi, ia mengangguk dan menatap ke 10 ninja senior lainnya. Apa pendapat kalian tentang masalah ini? Kami setuju dengan Tuan Hiroshima. Ke-10 orang itu telah melihat apa yang dimaksud Kawashima Seisuke, jadi tentu saja mereka tidak akan mengatakan sebaliknya. Kawashima Seisuke sangat gembira di dalam hatinya, karena hal ini memberinya alasan yang sah untuk bertindak sebagai guru. Ia juga dapat mengambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga Hirakawa dan menggabungkannya ke dalam keluarga Kawashima, sehingga mengamankan posisinya sebagai pemimpin. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke keluarga Hirakawa sekarang dan meminta mereka memberi kita penjelasan yang masuk akal. Kawashima Seisuke berdiri, wajahnya penuh dengan niat membunuh dan kesombongan. Hiroshima berdiri dan langsung berkata sambil tersenyum, "Menurut saya, sebaiknya kita bawa wartawan dan pergi ke keluarga Hirakawa untuk memberi penghormatan kepada Hirakawa Hiroshi dengan dalih bahwa Anda telah mengambil alih jabatan sebagai pemimpin. Ini tidak hanya akan membuat kita tampak jujur, tetapi juga membuat keluarga Hirakawa menjadi sasaran kritik publik, dan menghindari orang-orang mengatakan bahwa kita terlalu berpikiran sempit." Mendengar hal itu, mata Kawashima Seisuke kembali berbinar. Ia menatap Hiroshima dan mengacungkan jempolnya. Saran Hiroshima-kun memang paling tepat. Setelah berkata demikian, ia memandang ke 10 orang lainnya, mengisyaratkan agar mereka bekerja keras. Ke-10 orang itu tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hati mereka semua menyukai saran Hiroshima yang memang sangat bijaksana. "Hiroshima-kun, segera atur seseorang untuk pergi bersamamu. Jangan lupa bawa wartawan dan polisi." "Hai," Hiroshima setuju dan mulai menelepon untuk membuat pengaturan. Kawashima Seisuke dan yang lainnya dengan gembira bergegas ke rumah Hirakawa. Saat ini, Jifei dan Ping Chuan Ye sedang duduk di rumah Ping Chuan. Keduanya tidak saling mengenal, dan tidak banyak komunikasi di antara mereka. Suasananya lebih dingin. Jifei tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ping Chuan Ye. Kawashima Sengji dan yang lainnya seharusnya sudah tiba di sini. "Apa?" Wajah Ping Chuan Ye langsung menunjukkan ketegangan dan kekhawatiran. Dia takut pihak lain akan datang dan membunuh anggota keluarga mereka. "Tapi jangan khawatir, mereka tidak akan menyerangmu secara langsung. Sekarang bukan saat yang tepat." "Mengapa Anda mengatakan waktunya salah?" Ping Chuan Ye bertanya dengan bingung. "Karena dia baru saja diangkat menjadi pemimpin. Kalau dia bertindak, itu artinya dia tidak berperasaan dan banyak orang tidak akan patuh padanya." Ping Chuan Ye mengangguk setuju. Namun, dia langsung memikirkan sebuah masalah. Apa yang harus Jifei lakukan di sini? Melihat Jifei, ekspresinya penuh dengan keraguan, dan bahkan implikasinya adalah jika Jifei ada di sini dan dihalangi oleh pihak lain, maka akan sulit untuk menjelaskannya. "Saya pergi dulu. Terima kasih Tuan Ping Chuan atas keramah tamahannya." Jifei tampaknya telah melihat apa yang ada di dalam pikirannya dan berbicara langsung. "Kau mau pergi?" Ping Chuan Ye menatap Jifei, matanya penuh pertanyaan dan kebingungan. "Ya, aku hanya datang berkunjung. Tetapi aku berkata aku akan mengurus urusan keluarga Ping Chuan di masa depan. Dan aku pasti akan mengurusnya. Ini adalah janji yang kubuat kepada temanku Ping Chuan Siong." "Kamu mau pergi kemana?" Ping Chuan Ye sama sekali tidak mengerti Jifei dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Aku akan pergi ke rumah Kawashima untuk menyelamatkan orang-orangku, dan omong-omong, memberi pelajaran pada orang-orang di keluarga Kawashima, agar mereka tahu siapa aku, Jifei." "Anda?" Pada saat ini, Ping Chuan Ye tiba-tiba menyadari bahwa Jifei sedang memainkan trik untuk membuat tipuan ke timur dan menyerang di barat, dengan sengaja memikat Kawashima Seisuke ke keluarga Ping Chuan.
Aku juga melindungi keluarga Ping Chuanmu. Apakah kau mengerti? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia keluar dari ruangan. Ping Chuan Ye tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Bersambung.